Kira itu yang sangat penting di dalam kegiatan kelembagaan, utamanya program kerja kita yang merupakan program-program baru. Sedangkan yang lain ini adalah merupakan program lanjutan. Saya kira demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Dinas Sholatul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sido. Jadi saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Sido terkait JLI, Jaringan Logistik Indonesia. Sebetulnya kita sudah didatangi dan mau direhab. Kemudian pengurus pertimbangannya, yang pertama waktu itu kita lagi betul-betul fokus ke pajak. Yang kedua, dasar kami pantau lewat KUD yang sudah kerjasama sampai 1 tahun belum memberi keuntungan, hanya bisa menyewani gedung. Itu pun juga tidak seberapa sewanya. Jadi atas pertimbangan itu kita menunggu sampai teman-teman itu betul-betul ada untungnya. Jadi kita sudah didatangi, tapi karena kehati-hatiannya teman-teman, kingko nek trimo disewani gedung 1 juta 2 juta, terus nek rapat awake dhewe nggawe terop biayane luwih akeh, kan hitung-hitungannya nggak nututi. Maka untuk sementara bukan kita tolak Pak, kita tunda. Yang nunda adalah kita, bukan sana. Jadi kita betul-betul hati-hati dalam setiap langkah. Sudah kesini kita sudah kerjasama, tapi kita juga bandingkan pada KUD-KUD yang sudah berjalan 1-2 tahun, tapi belum ada pendapatannya, hanya sewa gedung saja. Nggih, matur nuwun Pak Sido, monggo Mas Winarji selaku bendahara untuk menyampaikan terkait keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melanjutkan apa yang telah disampaikan Bapak Ketua Umum dan Bapak Ketua 1. Kita langsung ke halaman 19, Pak. Langsung ke halaman 19, yaitu di rekapitulasi rancangan rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2023 dan realisasi sampai bulan Oktober tahun 2022. Kita awali ini dari yang pertama adalah unit simpan pinjam sebagai tulang punggung dari usaha KUD Subur. Kita merencanakan di tahun 22 itu 372 juta. Realisasi sampai bulan Oktober adalah mencapai 306, atau pencapaian adalah 82%. Rencana di tahun 2023 adalah 339. Terus yang kedua yaitu unit integrasi, SP integrasi kerjasama dengan Boskud. Itu di tahun 2022 rencana adalah 20.500.000, realisasi sampai bulan Oktober adalah 20.060.000, pencapaian hampir 98%. Dan kita merencanakan di tahun 23 itu 27.915.000. Selanjutnya yaitu unit listrik. Itu rencana tahun 22 20.578, pencapaian sampai bulan Oktober 18.130, pencapaiannya target adalah 82%, dan rencana di tahun 23 nanti adalah 21.30.000. Selanjutnya yaitu unit RMU tahun 22 rencananya adalah 35.785, realisasi sampai bulan Oktober itu 15.998 atau baru mencapai 45%, dan rencana tahun 23 nanti adalah 34.160. Ini perlu kami sampaikan kenapa RMU masih jauh dari rencana, ya karena selama masa COVID itu pemerintah itu memberi kepada yang punya kartu-kartu itu
itu beras itu sampai turah-turah bahasanya. BLT itu beras itu belum lagi kenaikan BBM, BLT dapat, kenaikan BBM juga dapat tambahan lagi. Jadi karena beras kita adalah beras yang standar, yang rata-rata bukan standar premium, jadi ya imbasnya ya mengikuti. Karena kebanyakan rakyat kita dapat BLT itu sampai turah-turah Pak berasnya. Itu juga mempengaruhi dari gerak laju dari RMU. Terus selanjutnya ya unit pupuk ini karena dagangannya pemerintah, itu kalau barangnya nggak ada ya pendapatannya berkurang. Ini dagangannya pemerintah, ini unit pupuk. Terus selanjutnya unit sapi perah, ini juga ada penurunan karena kemarin ada kasus PMK ini yang luar biasa secara keseluruhan. Produksi susu nasional terutama untuk Jawa Timur itu ada penurunan sampai 40%. Itu penurunan dari produksi termasuk juga populasi, dan untuk kembali lagi itu ya sulit karena sapinya semua sakit, itu banyak sulit. Itu kalau nggak ada nanti sapi-sapi baru itu ya juga sulit. Hanya yaitu unit swalayan sebagai unit andalan dari yang kedua dari KD Subur. Rencana tahun 22 adalah 156 juta. Realisasi sampai bulan Oktober 112 juta atau pencapaian 72%, dan kita merencanakan 187 juta. Selanjutnya adalah penyertaan kita di SPBU Sambirobyong. Itu rencana tahun 22 adalah 20 juta, realisasinya adalah 31 juta. Ya mungkin karena bensinnya tambah laris ya keuntungannya tambah besar. Dan kita merencanakan tahun 23 ada 35 juta. Dan yang terakhir ini pendapatan lain-lain, rencana 12.500.000, pencapaian 41 juta. Perlu kita sampaikan, pertama pendapatan lain-lain kita itu sumbernya kita dapat penghargaan koperasi berprestasi, itu dapat hadiah Pak. Itu nilainya sekitar 6.375.000. Ya, itu. Terus yang kedua kita punya ATM itu 2 tempat Pak. ATM Bank Jatim sama BRI, itu nilainya Bank Jati 8 juta, BRI 6 juta. Terus yang keempat kita itu punya penyertaan di KBPR, Hastakrida Kandangan. Itu tahun 22 ini kita dapat 21 juta. Jadi total pendapatan lain-lain itu ada 41 juta. Sedangkan kita merencanakan di tahun ini adalah 37 juta. Jadi total semua dari rekapitulasi ini untuk realisasi kita sampai bulan Oktober dari 657 juta baru terrealisasi 559 atau kategorinya 85%, tapi kita merencanakan untuk tahun 2023 adalah 756, ada kenaikan sekitar hampir 99 juta. Terus selanjutnya ini untuk biaya organisasi. Kalau kita baca rencana kita di tahun 2003 SHU kita itu yang bawah Pak, SHU kita adalah 66. Kalau kita total sama cadangan, rencana kita itu totalnya sekitar 207 juta. Realisasi kita sampai bulan Oktober ini kalau di bawah ada 52 juta, kalau kita total sama cadangan itu sudah mencapai 176 juta. Itu kalau kita lihatnya di bawah itu SHU ini kau disubur kok anu ini gede kok saiki. Nah, itu kalau itu adalah masuk di cadangan USP sama swalayan. Tuh. Jadi semuanya rencana kita untuk tahun 23 itu
SAU di bawah adalah 73, terus sama cadangan itu totalnya 218. Kalau dibanding tahun 22 ada penurunan dari 274 ke 218, tapi di sini kita menganggarkan karena kita kena koreksi pajak yang luar biasa kemarin di tahun 2018 itu totalnya itu sama denda itu 400 juta. Itu sama dendanya. Hari ini kita masih mengajukan banding ke Malang, belum ada keputusan, tapi itu sepertinya ya minimal nanti ya harus dibayar karena pajak, koreksi pajak itu. Dan tahun ini kita menganggarkan untuk itu sekitar 90 juta. Jadi total semua seperti masukan dari Bapak Pengawas bahwa pajak harus dianggarkan nilainya itu di sini 90 juta. Itu total semua. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan nanti di akhir tahun realisasinya ya bisa 100% Pak, mudah-mudahan. Dan rencana kita di tahun 2023 ya dengan tumbuhnya KUD subur dan naiknya otomatis pendapatan harus naik. Itu mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan nanti ke depan bisa terlaksana dan tercapai dan KUD subur sesuai dengan namanya semakin subur. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada untuk integrasi Pak. Kalau di paparan itu SAU 50 juta itu masih dibagi dua. Kalau di rekap ini adalah 27. Kalau integrasi itu kita dapat 55% bagian kita kerjasama dengan Puskut. Jadi di rekap LWS itu adalah 27 juta, tapi di paparan adalah 50 juta. Itu yang integrasi. Itu tambahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Win, sudah dijelaskan secara gamblang. Dan perlu kami sampaikan, tadi ada pendapatan lain-lain yang salah satunya dari KPUB. Mana yang KPUB? Oh bukan, yang BPR. Iya, di sana. Jadi di BPR Bapak, selama ini kita belum mendapatkan dividen karena untuk memumpuk modal. Karena modal kita insya Allah tahun depan sudah 6 miliar yang KPUB. Baru nanti setelah itu terselesaikan maka keuntungan dividennya bisa dibagi. Kita rodok ngempet titik ini teman-teman dari KPUB, dari BPR, mohon maaf, tapi uangnya enggak kemana-mana, tetap ada, cuma harus memenuhi dulu, termasuk semua pemegang saham, termasuk saya juga menunggu sampai 6 miliar selesai baru nanti dibagi. Dan insya Allah nanti ke depan kita punya SPBU walaupun kecil, kita punya BPR, tiap tahun nanti pasti ada kontribusi pendapatan seperti yang disampaikan Pak Win tadi. Insya Allah itu juga akan mendukung. Saya pikir penjelasan sudah cukup, nggih? Nggih. Kita lanjutkan sebelum tanya jawab pemandangan umum dari anggota. Kami mohon dengan hormat, di acara ini tidak ada, ini kelupaan sekretaris, mohon maaf. Itu evaluasi dari Bapak Pengawas, monggo waktu sepenuhnya kami berikan. Ini tadi kami di PCI. Selanjutnya mana Mbak yang belum? Nggih, pengawas. Izin Pak Suko, monggo waktu sepenuhnya untuk pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa memberi sedikit tambahan masalah perencanaan anggaran, terutama dalam evaluasi program.
Yang kami hormati semua saja, terutama adalah Ibu dari Dinas dan semua anggota yang kami hormati dan jajaran pengurus dan pengawas. Di sini hanya kami menyampaikan beberapa evaluasi secara istilahnya secara teori saja. Di sini rencana kerja tahun 22 itu ada 93 poin, atau kalau dulu dikatakan 93 butir. Itu meliputi masalah lembaga, usaha dan permodalan. Jumlahnya ada 93 butir. Kemudian di sini kita evaluasi yang sudah selesai dilaksanakan itu ada 32 butir atau 30 poin yang sudah dilaksanakan sebagian, itu 32 juga, dan yang belum dilaksanakan 19 poin. Berdasarkan dasar penilaian kita dari tahun ke tahun, kita bentuk sebagai angka. Yang selesai dilaksanakan 32 butir itu, 32 poin itu kita nilai 100 karena sudah dilaksanakan. Kemudian yang sebagian dilaksanakan kita nilai 75. Sebagian dilaksanakan. Kemudian yang belum dilaksanakan, meskipun itu belum, tapi karena sudah direncanakan, kami nilai 25. Berdasarkan ini, kami adakan rekapitulasi. Jumlah nilainya itu sebanyak 6.075. Kemudian di rata-rata dengan 93, maka nilainya rata-rata 65,33. Nah ini kalau dinilai dengan baik sekali, baik dan cukup, sedang dan kurang, maka terpaksa untuk penilaian ini berpredikat cukup. Jadi terpaksa turun. Kalau tahun yang lalu 21, tahun 21 itu nilai rata-ratanya 87,08, tapi menjadi baik. Tapi tahun 20 juga begitu, 80 poin, nilainya rata-rata 86,77, juga termasuk baik. Ini alasannya sekarang, mengapa kok turun? Jadi kita itu objektif saja, jadi tidak usah karena kita sudah menjadi koperasi nomor 3 seluruh Jawa Timur, lalu nilainya harus baik, ya tidak. Ya poinnya kita itu menilai itu apa adanya. Hanya saja ini ada jaminan mengapa nilainya itu turun. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus bahwa ada beberapa unit yang memang mengalami kesulitan. Kesulitan itu tidak karena dibuat oleh pengurus atau karyawan, tapi ini terjadi karena situasi dan kondisi, yaitu masa pandemi. Dengan adanya masa pandemi ini semua unit kena dampak, kecuali unit yang utama kita harapkan tadi, unit USB dan unit swalayan. Ini nampaknya masih bisa bertahan, masih bisa istilahnya ngeteger, eksis. Tapi unit-unit yang lain ini sudah lemes nampaknya. Antara lain unit listrik, dengan dibebaskan 45 tidak usah bayar listrik, bagaimanapun pelanggan listrik malah gak bayar. Karena tidak bayar pendapatan turun. Lebih-lebih tadi ada istilahnya membayar listrik secara online. Perorangan bisa membayar sendiri langsung kepada PLN.
berarti itu mesti kita, biasanya lewat kita, sekarang tidak lewat kita. Oleh karena itu diharapkan untuk listrik ini rekan-rekan anggota dusun, kelompok desa dan sebagainya, ada yang ada hubungan dengan listrik, supaya ya memelihara, jangan sampai pelanggan kita itu ucul. Nanti kalau ucul maka listrik ini sayonara, jadi berarti hilang. Bantuan dari Anda Tuhan diharapkan, terutama anggota, supaya listrik itu bisa bayar langsung lewat KUD. Walaupun online ya bisa langsung saja kepada KUD. Begitulah untuk listrik. Kemudian itu unit yang lain seperti tadi unit pupuk, ini pun begitu. Pupuk juga jatahnya subsidi dikurangi dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya ya pendapatan kita turun juga. Bahkan malah turunnya sangat besar. Di sini kalau dulu ada unit di Brumung ada, kemudian Damarwan ada dipecah jadi dua kalau dulu, sekarang dijadikan satu. Jadi hanya satu unit saja. Yang pendapatannya karena kita itu menganut yang sudah lama, yaitu Damarwan. Pendapatan dari Damarwan itu unit pupuk itu dibagi dua. Jadi hanya bagi hasil. Jadi yang mengelola pupuk di Damarwan itu hasil bersihnya dibagi dua, 50% kepada kita, 50% kepada yang mengelola. Ya kemungkinan berhubung juga akan begitu. Jadi bagaimanapun kendala atau dampaknya itu banyak sekali. Juga tadi disinggung masalah RMU juga begitu. RMU itu pada dasarnya berat sekali kalau untuk bersaing kepada dunia luar. Sebab RMU kita itu walaupun banyak, tapi onderdilnya lama semua, sehingga memerlukan pemeliharaan yang cukup besar, sehingga akhirnya mengakibatkan pendapatan sangat kecil. Di samping itu juga usumnya padi gak panen, usumnya padi kena tikus dan sebagainya, yang menyelepkan ke sini itu jarang sekali. Bahkan banyak yang petani-petani kita itu menjual parinya itu di lahan, di sawah-sawah, sehingga KUD tidak mendapat bagian. Sedangkan kita harapkan petani itu supaya bisa langsung menelepkan ke KUD, tapi kenyataan itu tidak bisa. Oleh karena itu tugas dari KUD membuat terobosan, yaitu kerjasama dengan loper dan sebagainya. Begitulah, maka pendapatan tidak bisa diandalkan seperti dulu. Kalau dulu itu yang diandalkan adalah RMU, Pak. Zaman dulu, zaman Pak Pandi. Yang lain-lain itu gak dipikir, yang dipikir hanya RMU saja. Tapi kenyataannya sekarang tidak mampu kita. Ya karena situasi dan kondisi. Saingannya cukup berat. Sekarang ada RMU keliling. RMU keliling itu pun sudah membuat kita berat juga untuk pendapatan. Selanjutnya masalah unit yang lain, sapi perah umpamanya. Ini tadi belum dilaporkan oleh pengurus bahwa kita punya sapi perah itu 6 ekor atau 4 ekor itu sekarang meninggal semua. Gak usah terkejut, soalnya itu memang bencana, apa namanya, bencana nasional ya. Nyatanya merata kok. Jadi kebetulan milik kita itu yang tinggal 5 ekor itu semua mati. Jadi sekarang tidak ada sapi perah. Nah, mengapa di situ ditanggungan? Itu adalah hasil dari premi dari KPUB, Pak. Iya, Pak. Ya, iya. Oleh premi ke KUB. Sapi perah kita sendiri sudah istilahnya game.
Ini mohon maaf pada Pak Yahudi bahwa moda hanya jual kios kebong itu sekarang sudah sayonara. Jonas itu Pak, panjang kenyataannya begitu. Itulah yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Nah, kemudian masalah nilai. Nilai ini bisa menjadi baik kalau perencana program SHU itu bisa naik. Di situ dicantumkan 65 Pak ya, rencananya tahun yang lalu. Naik. 66 boleh. Naik. Ya, songkonan ini lah. Kalau itu naik nanti nilainya bisa menjadi baik. Kalau itu nanti tetap atau turun, ya nilainya tetap cukup Pak. Ini PR pada pengurus untuk menyusun supaya SHU jangan sampai turun, kalau perlu naik. Kalau naik nanti nilainya kita baik Pak. Jadi tidak cukup naik. Lagi bisa baik. Rencananya naik. Begitu ya. Yang penting naik. Ya. 6 ke 73. Jangan rencananya, realisasi. Insya Allah bisa. Ya, realisasi tahun ini, tahun 22 ya, insya Allah. Nanti kita bertanggungjawabkan dalam rapat tutup tahun. Saya begitu, tapi supaya siap-siap gitu. Kemudian masalah pajak ini memang menjadi momok kita. Pajak ini pada waktu zaman KUD itu masih berdiri, nyar-nyaran tahun 86-an itu, maka pajaknya itu tidak ada, jadi 0% pajaknya. Kemudian setelah berjalan tahun 90-an itu berapa begitu, saya juga kurang tepat, lalu pajaknya itu kena 10% dari SHU, semua koperasi kena 10% dari SHU. Jadi kalau SHU-nya itu 70 ya 7 juta lah pajaknya. Nah, kemudian sekarang itu tidak begitu Pak. Dalam menghitung pajak itu kita malah gak ngerti. Undang-undangnya bolak-balik ganti ya. Sebab pada waktu SHU dipotong pajak 10% itu memang banyak koperasi yang akal-akalan. SHU ini dicilik nih. Ini dinas koperasi ini paham nih. SHU-nya dikecilkan. Artinya yang kita bayar pajak hanya sedikit. Tapi sekarang orang pajak kita pinter ya. Nggak mau disuguhi SHU. Dicari sampai apa itu omset. Jadi dilihat omsetnya dan sebagainya. Nah, pokoknya banyak sekali. Makanya kalau pengurus tadi mengusulkan atau membuat program mengangkat seorang karyawan yang khusus untuk mengurusi pajak, itu memang harus, supaya kita itu tidak dihapusi oleh tukang pajak. Nah, ujung-ujung awake dhewe dido sampai sekian juta, kayak SHU kita itu hanya 60, dikon didendone nganti 200 juta, terus apa sing dibayar. Oleh karena itu kami sarankan kepada pengurus, terutama dalam administrasi, bahwa pajak itu supaya dimulai dari unit Pak. Jadi mulai tahun depan itu kalau membuat laporan, supaya pajak itu dimasukkan. Jadi kita tahu unit swalayan itu kena pajak berapa, kemudian unit USP itu kena pajak berapa, kemudian unit yang lain kena pajak berapa. Jadi dimasukkan dalam biaya keluar dari unit. Kalau itu belum dibayarkan ya dianggap titipan pajak. Jadi kalau uang pajak kalau ditagih dianggap itu titipan pajak, sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam sekarang ini sampai pengurus membuat program didenda 200 itu dientrek-entrek nganti pirang semester. Dan itu saja belum beres. Nah, sedangkan itu hanya tahun 18 tahun yang lain nanti kalau diperiksa bagaimana. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kalau nanti apa ngelain cari ras itu wisatanya belum jadi,
Ini alasannya ya pertama pandemi. Alasan yang kedua ya kita masih prihatin menghadapi pajak. Hanya minta doa restu supaya meskipun pajaknya besar, tapi SHU kita harus bisa naik. Yombo hakale pengurus. Caranya piye? Nuwake sing kredit-kredit macet kuwi piye? Jadi ditelatenilah istilahnya, mencari pendapatan yang sebanyak-banyaknya. Saya kira begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada pimpinan. Terima kasih Pak Suko atas saran masukannya untuk perbaikan ke depan. Mungkin Pak Sito ada catatan yang perlu disampaikan, monggo. Terima kasih atas evaluasi dari Bapak Pengawas. Namun di sini perlu juga saya sampaikan, memang sebenarnya ada beberapa program itu yang sudah kita laksanakan, tetapi di situ yang dicerek itu belum. Sebagai contoh kita menyiapkan tempat untuk UMKM. Itu di Swalaya itu sudah ada tempat, hanya aja itu di dalam. Kemudian juga buka kantor cabang. Ini sebenarnya kita sudah melaksanakan seperti halnya tadi disampaikan Karangdinoyo ada, kemudian Siman ada, Berumbung ada, dan Kencong ada kantor cabang. Nah ini nyereknya belum dilaksanakan. Nah ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Sebenarnya ada hal-hal yang sudah sebagian kita laksanakan. Seperti halnya kita mengikut sertakan pengurus karyawan untuk mengikuti diklat, ini sudah dilaksanakan. Bahkan pengurus ini baru-baru saja sudah ikut serta. Nah ini sebenarnya harusnya sudah dilaksanakan, tapi di situ belum dilaksanakan. Hanya itu mungkin yang perlu kami sampaikan, Pak. Jadi mohon maaf mungkin dari saya yang kurang koreksi untuk evaluasi ini. Terima kasih. Kami hanya menyampaikan salah ini kan yang buat. Terima kasih, kami mewakili jajaran pengurus manakala ada yang kurang atau yang khilaf dalam mengoreksi masalah ini. Kami selaku koordinator, kami mewakili teman-teman, mohon maaf, namun kami juga ingin meluruskan bahwa namanya manusia, kadang-kadang di dalam ketikan itu ada kesalahan, kudune centrang ini dicentrang di sini, ya itu menjadi salah satu sifat manusia. Nggih, niku wong nggih ngakoni nek ada hal-hal yang salah. Jadi nanti kalau masalah yang demikian terlalu dipermasalahkan, saya pikir tidak terlalu penting lah. Nggih, matur nuwun. Ini kita kembalikan pada anggota untuk pemandangan umum. Mungkin ada 1-2 teman-teman yang dimasukkan saran, pendapat untuk perbaikan kita semua. Monggo. Untuk pandangan umum ini ada yang tertulis dari 57 angket yang kita sampaikan, ini masuk 40 angket. Dari 40 angket semuanya menyatakan setuju tanpa ada catatan. Kemudian ada beberapa usulan, ini yang terkait dengan pupuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Itu adalah masalah nasional terkait dengan program pemerintah ya, tentang pupuk ya. Kemudian masalah seragam baru di awal tadi sudah saya sampaikan, karena kita masih terkena koreksi pajak, untuk sementara rodok prihatin dulu ya. Nanti mungkin pada waktu RAT Pak Bendara ini juga belum bisa, mungkin tahun depan untuk seragam baru. Mudah-mudahan aja nanti tahun depan bisa mewujudkan untuk seragam baru. Nah itu untuk yang tertulis. Jadi dari 40 itu semuanya menyatakan setuju, dan hanya beberapa tadi usulan yaitu tentang seragam. Untuk sementara kita belum dapat
memberikan atau melaksanakan untuk seragam baru karena memang situasi dan kondisi tadi. Kemudian masalah pupuk tadi sudah disampaikan, itu adalah masalah nasional. Kita hanya sebagai pelaksana tentunya tidak mungkin untuk bisa mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Sito. Ini mengulang masalah pupuk. Sebetulnya pupuk itu pelaku ya, peran daripada PPL dan juga dinas itu paling tidak juga memberikan solusi. Karena misalkan gini, RDKK yang ada katakan 25 atau 2,5 ton, tapi barangnya sebetulnya secara kumulatif itu hanya sepertiganya. Harusnya PPL itu segera ambil langkah bahwa pupuk per kelompok atau per petani kalau sepertiga ya sepertiga semua. Nanti kalau misalkan di depan itu dipenuhi semua, maka yang belakang tidak akan kuman, maka akan terjadi kelangkaan. Padahal pupuknya ada, cuma volumenya yang kurang. Misalkan alokasinya katakan 10.000, tapi permintaan itu 30.000, adanya kan sepertiga. Nah di RDKK harusnya dari permintaan itu dibenarkan petani mengambil pupuk berdasarkan RDKK, oke, tapi tidak semuanya dipenuhi. Kalau alokasinya hanya sepertiga ya sepertiga kabeh, sehingga yang belakang itu komanan. Nah ini sebetulnya tugasnya nanti koordinasi dengan para PBL sehingga pupuk itu nanti kalau 1 hektar sekian dapatnya semuanya dapat, tapi ya mau sepertiga misalkan gitu, tidak bisa memenuhi kebutuhan keseluruhannya. Nah biasanya kiosiku pokok ini RDKK enek ya dilayani, sehingga jatah sing guri mesti katut ning ngarep. Nah ini yang perlu menjadi catatan kita, nanti kita koordinasi sama Pak Anang, Kepala Dinas, agar supaya alokasi yang ada dipresentasi dengan keadaan barangnya. Monggo kita lanjutkan, Pak Yudi mungkin ada masukan, saran, monggo dipersilahkan. Yang lain ada lagi? Nggih, monggo. Anu dari Pak Yudi dulu, monggo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus dan bapak-bapak pengawas serta anggota perwakilan yang berbahagia. Pada pokoknya kami menyetujui program yang sudah disampaikan kepada kami karena sudah kami terima beberapa hari yang lalu, dan menurut kami ini sudah terukur. Artinya kemampuan pengurus dalam menuliskan rancangan ini sudah diukur bahwa nanti akan bisa dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Sehingga kami setuju dengan catatan mudah-mudahan tidak ada program yang masih apa istilahnya belum dicapai secara maksimal, karena memang ini program penjenengan. Kemudian saya bertanya kepada bendahara mengenai sebetulnya ringan-ringan tapi kami kok masih belum dong. Yang satu, untuk kenaikan anggaran administrasi yang 400% lebih ini, barangkali kami ada diberi gambaran itu. Yang kedua, yang kita bayar untuk pajak koreksi ini kalau 2018 sebanyak, tadi disampaikan oleh ketua bahwa ada 300 juta ya, ini yang ya hampir 300 juta. Ini kalau kita nyicil paling enggak 3 tahun ke depan lebih, ini baru ini. Saya sangat kasihan sekali bagaimana olahnya polai pengurus. Kalau sekian ini sudah dihitung tapi sudah terlanjur kita sahkan yang lalu. Ini betul-betul ini perlu apa ya? Perlu pemikiran ekstra dan apa ya? Pekerjaan ekstra dari pengurus karena membayar pajak koreksi. Ini. Yang kedua, apakah nanti sesudah kita bayar yang sekarang berjalan sudah apa sudah ini terkoreksi,
Apa nanti jangan-jangan iya itu loh, jangan-jangan itu. Saya mikirin deh lah, kalau begitu pengurus kuwi engko sing akeh mikirnya utang pajak. Artinya ini kepada apa ya, yang sudah kita laporkan, sudah terlanjur diselesaikan, tetapi bendol ning mburi, tetapi jumlahnya cukup besar. Barangkali ya melok-melok mikir kami diberi gambaran biar ya pengurus ego praktikal supaya pajak ini yang sebegitu besar, kami sangat geleng-geleng kepala ini Pak ini. Mohon nanti diberi gambaran ya rurwo ya ngerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Ada kenaikan biaya administrasi, perlu kita sampaikan bahwa di tahun ini kita itu pinjam rekening koran ke Bank Jatim. Jadi biaya ini adalah biaya administrasi bank. Kita itu pinjam di bulan September Pak. September yang lalu kita pinjam ke Bank Jatim itu sebagai dana cadangan untuk meng-backup SIM SP. Bila sewaktu-waktu ada pengambilan yang luar biasa, kita harus meng-backup karena apa? Simpanan anggota yang ada di SP itu nilainya sudah di atas 10 miliar. Jadi kita harus punya cadangan kalau sewaktu-waktu mengambil pengambilan besar itu ada backupnya, itu biaya administrasi bank Pak. Tuh. Terus yang kedua, koreksi pajak dalam 18 itu yang besar karena dulu kita ikut PKP dan kita belum mengerti, itu karena kita kena PPN. PPN yang di unit swalayan itu kalinya omset Pak. Ya, itu dikoreksi omset, bukan SHU. Kalau omset kita 200 juta berarti 2 miliar. Kalau 10% kan yo tinggi, itu yang nah, itu. Dulu kita belum paham karena waktu ikut PKP pertama nggak taunya kalau ikut PKP itu harus kena PPN. Nah, itu kita belum mengerti. Waktu pajak menganjurkan bahwa kalau di subur ini sudah besar, nggak tahu sebenarnya batasan kita kan batasan PPN itu 4,8 PKP. Ternyata setelah kita lihat, kita laporkan belum. Tapi PKP itu sudah terlanjur, akhirnya 1 tahun kemudian kita cabut itu. Jadi kita kena nanti kalau ini berlanjut 18 sampai 20. Itu PPN. Nah PPN ngitungnya pajak nggak mau tahu itu entah laba atau rugi, omsetnya itu yang dikali itu. Karena nggak ada laporan faktur pajak masukan dan pajak keluaran, akhirnya kita kena yaitu global itu yang untuk masalah kita kena denda pajak yang tinggi itu karena PPN yang paling besar tuh. Dan mulai tahun 2021 sampai hari ini kita sudah tidak PKP, ya juga enggak. Dari PPN itu tidak ada. Tuh, itu 21. Kalaupun 20 tahun 2020 ya sampai bulan 2. Sampai bulan Februari tahun 2020. Jadi Maret sampai hari ini kita sudah enggak kena PPN gitu. Ya mudah-mudahan nanti koreksinya hanya berhenti sampai di sini, Pak, sampai 18 saja. Enggak terus itu mudah-mudahan. Begini, sebetulnya kita itu enggak butuh uang kita itu sudah cukup, namun demikian Pak, karena itu dananya masyarakat, anggota yang nyimpen. Kuatire pengurus engko nek dijaluk geredekan awake dhewe gak duwe cadangan, apa sing kanggo bayar. Kemudian atas kesepakatan kita bersama, bagaimana kalau kita itu minjam bank, nah itu muncul administrasi. Jadi bunganya tidak ada, hanya administrasi saja karena tidak kita pakai.
cuma mentuk-mentuk. Ya cuma memang orang seperti kita itu juga meminimal risiko sebetulnya. Khawatir kami kalau ada penarikan yang luar biasa, terus terjadi ras, kita ndak iso pola. Gitu loh Pak Yud. Jadi makanya kita sepakat pinjam bank, uangnya masih utuh 3 miliar. Nah, dana SP sendiri yang nganggur juga ada sekitar 2,6. Jadi kita saat ini ada dana idil sampai 5,6. Nah kita berani pinjam karena yo jagani ojo nganti engko nek duit masyarakat njaluk terus awake gak enek itu. Terus kembali masalah yang diterangkan Pak Win tadi, memang kalau sudah PKP itu gini loh Pak. Seperti yang saya katakan tadi. Misalkan kita kulaan 100 didole 110. Di situ ada selisih pajak. Pajak masukannya itu kan terdiri dari 90 sama 10. Sitoke 11 karo 99. Lah sing siji ping. Itu harusnya, tetapi karena sudah PKP di global mawon niku. Karena kita tidak mengeluarkan PPN keluaran. Jadi ada PPN masukan, ada keluaran. Jadi ngitungnya dari sana. Saking akeh, kemudian yang dari SP sendiri berapa kemarin? 89. Oh, SP dikit ya, selesaikan. Yang paling banyak Baserda. 199 ditambahi denda Pak Yud. Ini uniknya itu kadang-kadang saya berpikir itu juga bingung pajak itu. Sing dikoreksi beberapa tahun yang lalu sing awake dhewe lali. Memang dibikin demikian. Nek kanca-kanca niki dereng nglakoni rekeningnya ditutup nek kula pun. Saya kaget rekening lho, rekeningku kok entek. Ya gara-gara pajak. Saya juga mengajukan koreksi. Mungkin nek nilainya 100-200 sih kena ditawar, kula pun emek. Jadi saya mau ndak mau juga harus membayar. Inilah resiko daripada orang berdagang berusaha. Yo jenenge wong kan pingine golek sing akeh, tapi kita nggak tahu pajak itu juga nggak seperti tahun-tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya itu nggak begitu keras seperti ini. Santai-santai apalagi untuk koperasi. Ini yang menjadi keluh kita bersama. Matur nuwun masukannya Pak Yud, sangat diperhatikan. Ke depan kita harus selalu berhati-hati. Nggih. Bahkan ini ancamannya rekeningnya Pak Abbas ya. Rekeningnya Pak. Dan rekeningnya tamu wis nol. Nggih, monggo Pak Adimin, nggih monggo. Waalaikumsalam. Langsung Pertamina apa ngambil dari pom yang itu. Nanti kalau memang itu SPBU yang dari Pertamina, saya tak pun ambil ke sini dan saya mendukung betul kalau ada. Karena apa? Yang pernah saya jalankan itu satu hari saya itu ngecer itu ya sekitar 40 sampai 50 liter ya lumayan lah. Dari sana 10, duanya 12. Umum di lingkungan saya karena orang-orang ya pedagang itu males pom sana karena apa? Antrinya bukan main. Toh kalau bawa mobil yang ada isinya banyak, saya mendukung itu. Nanti kalau memang betul-betul ada ini sesuai harga yang kita. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Tadi yang saya ceritakan bukan itu Pak Kartini. Di sana dan sementara ini dividennya mulai naik. Nek di KBPR tadi setelah modal inti kita masuk nanti dananya bisa langsung diberikan. Sementara ini dana kita itu masuk untuk memupuk modal karena ketentuan OJK harus 6 miliar. Ini insya Allah tahun depan sudah clear.
yang di KBPR. Nah SPBU dari tahun ke tahun pendapatannya naik. Oke. Posisinya di Sambirobyong. Nah itu penyertaan kita, jadi bukan kita punya, tetapi punya modal di sana gitu. Dan setiap tahun dapat pendapatan kita. Nah dan Pak, jadi kita tidak ada rencana untuk bikin SPBU, yang sudah bikin Pak Abbas. Tapi untuk sel, jadi bukan dari Pertamina, tapi dari sel. Insya Allah nek jari ini lho, niki ngendikane konco-konco bener salahe gak roh. Jari ini bensin saiki kok boros cepet entek. Napa leres to niki? Makalah gantilah tenggene sel, tak promone Dek. Nggih, makanya itu kula niki nggih ngumun tuku solar teko nggone pundi Jogja. Biasane ini kelong sak strip. Lah kok pinginane kelonge rong strip. Loh, kok akeh men iki. Terus padahal liwat tol biasanya kan mboten sampai samonten. Lah, masyarakat niku angger kula takon, "Lah nggih, kok bendino niki tumbas bensin?" Ternyata semakin boros ngoten lho, ngendikane ngoten. Bener salahe nek bener nggih, panjen bener. Rone katanya diturunkan. Iki cepet habis. Nggih, matur nuwun Bapak sekalian, karena waktu sudah siang. Kita kembali pada laptop, pada topik. Kita tawarkan pada penjenengan semua karena semua sudah. Bisakah rancangan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan belanja KUD Subur tahun 2024 di 23 disetujui? Bisa diterima dan disetujui nggih? Nggih. Matur nuwun. Mbak, tolong dibaca keputusannya. Keputusan rapat anggota program tahun anggaran 2023 KUD Subur Kecamatan Kepung tentang rencana kerja dan RAPB tahun anggaran 2023. Dasar Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan menetapkan: 1. Menerima dan mengesahkan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023 menjadi rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023. Kedua, memberikan mandat dan persetujuan kepada pengurus untuk mengeluarkan dana yang belum teranggarkan yang telah disahkan oleh rapat anggota apabila sewaktu-waktu membutuhkan biaya organisasi atau usaha guna mengamankan aset KUD Subur Kepung, mempertahankan dan mengembangkan usaha-usaha KUD Subur. Ketiga, memberikan mandat kepada pengurus untuk membuka usaha baru untuk menambah aset dan meningkatkan pendapatan KUD Subur. Keempat, memberikan mandat kepada pengurus untuk menyelesaikan pembayaran koreksi pajak KUD Subur tahun pajak 2018 sesuai hasil pemeriksaan KPP melalui pengambilan dana cadangan pada tahun berjalan sampai dengan lunas. Kelima, memberikan mandat kepada pengurus untuk melakukan penataan aset kembali dalam rangka pengembangan unit USP dan unit swalayan guna menyesuaikan nilai modal sendiri masing-masing. Keenam, memberikan mandat kepada pengurus untuk menyempurnakan SOM dan SOP menuju koperasi era digitalisasi. Ketujuh, memberikan mandat kepada pengurus untuk menyajikan pelaporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas secara garis besar di tahun 2022 dan seterusnya.
Demikian keputusan rapat anggota ini dibuat, ditetapkan dan disahkan oleh rapat anggota di Kepung. Tanggal 17 Desember 2022, pimpinan sidang Dr. Andes Haji Subianto MM, Sekretaris Maldiah. Terima kasih Bu Sekretaris atas dibacanya keputusan rapat anggota ini. Mudah-mudahan apa yang telah disetujui tadi kita jajaran pengurus betul-betul bisa melaksanakan sesuai keinginan kita bersama. Demikian rapat anggota program dan rapat anggota Mbas Era APB sudah cukup, sudah selesai. Saya terima kasih kepada Bu Dwi, wakil dari dinas dan semuanya, Bapak pengawas, organisasi kelompok dan desa yang telah mengikuti perjalanan rapat ini sampai usai. Kami secara pribadi dalam rapat manakala ada kekurangan, kekhilafan, tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kami mohon doanya kepada penjenengan semua agar pengurus selalu diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa selalu mengemban amanah para anggota. Demikian kami akhiri rapat ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.